Deddy Corbuzier, YouTuber yang terkenal dengan podcastnya yang viral, terkena COVID-19. Menurut pernyataannya dalam YouTube-nya, beliau terkena COVID dan kritis selama 3 hari karena badai sitokin dan ada kemungkinan besar untuk meninggal. Dari hasil CT Thorax, paru-paru Deddy mengalami kerusakan sebesar 60%. Tetapi saturasi oksigennya masih normal karena beliau memiliki cadangan oksigen yang banyak di dalam tubuh. Sebelumnya, Deddy memposting di YouTube dan akun Instagramnya bahwa dia harus off sementara dari sosial media, podcast, dan WhatsApp karena alasan tertentu. He said, "For some reason, I'm currently off every social media, podcast, and WhatsApp." Deddy menyatakan bahwa dia sempat mengurus satu keluarga yang terkena COVID, tetapi beliau yakin tidak akan terkena karena prokes, olahraga, dan makan makanan yang sehat. Tiap hari beliau melakukan tes antigen dan ternyata terkena COVID. Setelah 3 hari, Deddy melakukan tes antigen 3 kali dengan antigen yang berbeda dan hasilnya negatif. Tetapi setelah 2 minggu, beliau demam sampai 40 derajat Celcius dan dari hasil CT Thorax terdapat kerusakan paru sebesar 30%. Tetapi karena saturasinya masih bagus, Deddy memutuskan untuk pulang dan istirahat. Tetapi tak selang berapa lama, Deddy hampir blackout dan dibawa ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan toraks, terdapat kerusakan paru sebesar 60% dan diiringi dengan adanya badai sitokin. Maksud dari badai sitokin ini adalah ketika sistem kekebalan tubuh menyerang benda asing yang masuk ke tubuh secara berlebihan sehingga menyerang organ yang sehat pula. Menurut Dr. Gunawan, droplet ketika orang batuk, bersin, atau mengobrol mengeluarkan droplet dapat mengambang di udara dalam ruangan tertutup, dalam hal ini yang ventilasinya tidak bagus, dan dapat bertahan selama 20-30 menit, sehingga dapat terhirup oleh orang lain yang berdekatan. Karena itulah pentingnya bagi kita untuk memakai masker. Deddy bertanya, kenapa saya bisa terkena badai sitokin, sedangkan beberapa orang yang tidak lebih sehat dari saya dapat terkena? Dr. Gunawan menyatakan bahwa itu tergantung dari respon kekebalan tubuh. Seharusnya orang yang lebih sehat tidak akan apa-apa. Tetapi beberapa teori mengatakan orang yang sehat terkadang respon imunnya berlebihan. Dr. Gunawan menyatakan pada minggu pertama virus masuk ke dalam tubuh dan melakukan replikasi, tubuh menangkap sinyal dan kebingungan benda asing apa yang masuk. Kemudian sel darah putih mengenali benda asing ini bukan bagian tubuh kita yang kita sebut virus. Sel darah putih kemudian memakan virus tersebut, dalam arti ini virus COVID. Tetapi virus ini susah untuk dihentikan sehingga sel darah putih pecah dan mengeluarkan zat peradangan. Itulah yang membuat peradangan kalau respon imunnya berlebihan. COVID-19 ini menurut Dr. Gunawan berbeda-beda tiap orang, tergantung respon tubuh masing-masing orang. Menurut Dr. Gunawan, tetap ada manfaat orang yang melakukan olahraga, menjaga kesehatan, pola hidup sehat, karena ketika tertular COVID, masa recovery-nya lebih cepat dan responsif
dibandingkan dengan orang yang obesitas, ada komorbid, maupun orang yang lanjut usia. Dedi bertanya, kenapa pada waktu badai sitokin, saturasi oksigennya masih baik? Dokter Gunawan menyatakan bahwa saturasi oksigen ini dipengaruhi oleh kapasitas paru. Olahragawan pasti kapasitas parunya lebih bagus, permukaan paru-parunya lebih luas dibandingkan dengan orang yang tidak pernah olahraga. Itu yang pertama, kata Dokter Gunawan. Yang kedua, kondisi jantung yang bagus. Inilah dua hal yang mempengaruhi saturasi oksigen di dalam tubuh. Paru-paru yang meradang, menurut Dokter Gunawan, dapat menyebabkan penyerapan oksigen berkurang. Menurut dokter, vitamin D dan zinc pada saat ini dipercaya dapat menurunkan peradangan pada saat terjadi badai sitokin. Jika paru-paru terus ada peradangan, paru-paru tidak dapat mengembang dengan baik untuk mendapatkan oksigen. Sehingga pentingnya oksigen ini, karena kita tahu oksigen ini kita perlukan untuk hidup. Dokter Gunawan menyatakan untuk menangani pasien yang terkena COVID-19 ini ada artnya, harus case in case, tidak bisa digeneralisasi. Sehingga ketika merawat orang satu dan orang satu lainnya itu berbeda, tergantung responnya. Ketika responnya masih belum bagus, maka akan diberikan terapi yang setingkat lebih tinggi dari yang lain. Sekian video dari saya tentang berita Deddy Corbuzier terkena COVID-19. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut tentang COVID-19. Jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, like, comment, and subscribe video kami. Terima kasih, salam sehat.